يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم عنا رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاكتب بعهدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وذن صاحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع نحت عن نبات البانغ حصبا وأقرب العيس حال العيس بالنغم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ثم واسع الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه والمؤمنين والمؤمنات أن يرزق الشهر ورحمة والمغفرة وما يتلقى في درجة الجنة ويدخل بركاتهم ونصرهم وانوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad khatamal nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang dikatakan Raudhah Riyadhul Jannah, taman daripada taman surga. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita malam hari di taman surga di dunia, kalau di akhirat kita dikumpulkan di taman surga yang Allah Subhanahu wa taala bersama kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari sore insyaallah katanya mau datang. Ya, nunggu kekosongan dia dalam perjalanan. Kita baca terakhir, kita membaca di dalam kitab Fiqih Al-Muqaddimatul Khawramiyah tentang wajib-wajibnya sa'i. Wajib-wajibnya sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'adzif rahimahullahu ta'ala wa damanaf'a bihi wa yubarakati ulumihi wa bikum fi daraini amin radiyallahu ta'ala ankum. Qala radiyallahu anhu faslun wa wajibatu sa'i arba'atun an yabda'a bil ula bis safa wa fis tsaniyah bil marwa wa qawmu sab'an. Wa yakuna ba'da tawafir rukun awal wudu wa sunnatu irtifa' ala as-safa wal marwa qamatun wal dzikru wal du'a'u salasan ba'da kulli marratin wal mashyu awwalahu wa akhirahu wal 'adu fil wasti wa makanuhu ma'ruf wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pasal kemarin kita sudah baca, mungkin ada yang terlewat atau diulangi sedikit. Nanti akan jelaskan tentang masalah rukun, yaitu rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Ada wajib-wajibnya, nanti akan dijelasin. Sebelumnya kita ulangi kemarin Sahibul Kitab menjelaskan kepada kita tentang wajib-wajibnya sa'i. Sa'i termasuk daripada amal haji, dan itu termasuk daripada rukun. Di dalam sa'i ada wajib-wajibnya. Sa'i itu termasuk daripada rukun haji yang kata sah kalau enggak dia melaksanakannya. Ya, wajibnya ada berapa? Dikatakan bahwa wajibatu sa'i arba'atun. Wajibnya sa'i ada 4. Yang pertama an yabda fil ula bis safa. Memulai yang pertama dari safa. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba 'alaikum sa'i."
Allah Subhanahu wa taala telah menulis atau mewajibkan kepada kalian untuk melaksanakan sa'i, maksudnya dalam pelaksanaan daripada haji ataupun umrah. Dan dikatakan yang pertama memulai daripada sa'i itu dari Safa, dan disunnahkan tatkala kita selesai melaksanakan daripada tawaf, ya, an yakhruj lil ittiba, ya, lis-sa'i bil bab as-safa fawran. Disunnahkan langsung seketika setelah kita melaksanakan tawaf, ya, tawaf rukun, ya, ataupun kita melaksanakan umrah, kita melaksanakan tawaf, langsung seketika itu setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, setelah kita mencium hajar aswad kalau memungkinkan, karena di antara sunnah-sunnahnya dikatakan wa yusanu an yastarifal hajar ba'da tawafi, disunnahkan untuk, ya, bersalam kepada hajar aswad ba'da tawafi, setelah tawafnya. Kalau dia nggak memungkinkan, ya, untuk dia bersalam kepada hajar aswad, disunnahkan untuk melambaikan daripada tangannya, cukup melambaikan daripada tangannya, begitu. Kalau nggak mungkin kan kayak sekarang kita bersebesekan, ya, daripada kita memaksa seorang atau orang, ada sebagai orang sikur sono sikur sini maju dia, ya, banyak yang begitu ceritanya, ya. Ya, teman-teman pada melaksanakan, alhamdulillah tadi aneh, ya, udah nggak dapet, akhirnya masih ikut aja dah. Oh, ada begitu. Ya, banyak dia mau melaksanakan sunnah, tapi di situ dia melaksanakan haram. Mendingan nggak usah melaksanakan daripada pelaksanaan sunnah. Kalau kita di situ kita menyakiti daripada orang lain. Kemudian disunnahkan juga untuk mencium kalau memang bisa, ya. Kalau lebih ada waktu lain, dia nggak ditarik, misalkan udah sebanyak orang lupa, dia cium, dia lupa itu, dia nangis di situ, dia minta kelamaan, jangan. Ya, walaupun kita dianjurkan untuk berdoa di situ dan dianjurkan juga untuk sujud. Karena dikatakan di khabar Muslim, karena ada riwayat dari Imam Muslim, wa kadza yaqbal wa yasjud alaihi. Di situ dikatakan cium dan sujud di situ. Ya. Dan dianjurkan langsung fauran, langsung seketika udah selesai itu semuanya, langsung kita melaksanakan daripada sa'i ini yang paling afdal. Kalau kita misalkan tawaf, kita tawaf kemudian sa'i yang rombongan, repot itu. Kita ikutin dari rombongannya. Kalau kita jalan sendiri, oh ini sunnahnya begini, kita ke mana boleh, pokoknya begini harus begini. Kalau jangan, yang lain ketinggalan kesian. Kalau misalkan yang ikut ada nenek-nenek, misalkan orang tua, ikutin nggak apa-apa. Amal haji itu jangan kita beratin selagi masih ada, ya, ulama yang mengatakan nggak apa-apa, ini sunnah. Bahkan yang wajib, kalaupun ada pendapat ulama di mazhab lain kayak kemarin masalah wudu, kita pakai nggak apa-apa, ya, kita boleh kita untuk pakai dalam keadaan darurat seperti itu. Kalau nggak darurat, kita misalkan orang laki semuanya, ya, bisa semuanya, udah nggak usah, nanti ya baru kita laksanain. Habis dari tawaf langsung sa'i, dan masuknya dikatakan dari pintu Safa, ya, dari pintu Safa, mimba bis Safa. Kemudian yang yang pertama bil ula bis Safa, mulai dari Safa, ya, wa bitsaniya bil Marwah, Safa kemudian ke Marwah, dihitung 1. Kemudian dari Marwah ke Safa lagi dihitung 2. Wa kaunuhu sab'an, ya. Yang ketiga, yaitu harus 7 kali dengan yakin. Dimulainya pokoknya dari Safa, nanti berakhirnya di Marwah, gitu. Ini hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Dari sini dari Safa ke ini 1. Kemudian dari Marwah ke ini ke Safa 2. Terus nanti berakhirnya di Marwah. Ofisanya bil Marwah. Wa yakuna ba'da tawaf ruknin aw qudum. Dan tawaf itu sa'i itu harus setelah dia melaksanakan tawaf rukun ataupun tawaf qudum. Enggak sah dia mau dahulukan sa'i terlebih dahulu sebelum dia melaksanakan daripada tawafnya. Itu daripada rukun sa'i, yaitu 4 daripada rukun sa'i. Adapun sunnahnya banyak, di antaranya dikatakan wa sunnahu al-irtifa' al-safa wal marwah ghamah, dan disanjurkan untuk naik tinggi, sekedar kira-kira antara tingginya itu sekedar orang berdiri ghamah.
berdirinya orang itu disunahkan untuk naik ke atas. Ya walaupun udah dikikis sekarang kita udah naik setengahnya ini udah ukuran daripada bukit yang dahulu, tapi dianjurkan naik aja ke atas kapal sampai kita yakin betul sudah berada di posisi atas. Kemudian dikatakan wadzikru, ya, dianjurkan untuk membaca zikir, doa dan membaca daripada doa. Dianjurkan untuk baca zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, la mahadana walhamdulillah ala maulana. Kemarin sudah jelas itu zikir-zikir yang warid dari Rasulullah SAW itu lebih afdal. Kemudian dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dari para tabi'in, para tabi'in, para salaf terdahulu itu lebih afdal daripada doa kita sendiri. Ya, kita ngarang, kita punya buku panduan doa, ya, buku panduan doa punya karangan kita sendiri, kita kumpulin dari doa-doa yang lain. Ini zikir-zikir yang pernah atau doa-doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Nah, kala itu kan banyak doa-doa ya, kumpulan-kumpulan doa di bawah itu dikantongin. Ini bagusnya kita baca doa-doa yang tatkala Rasulullah SAW atau para sahabat, para tabi'in membaca tatkala dia melaksanakan daripada sa'inya, dibaca doa tersebut, ya. Banyak daripada panduan buku, ya, banyak. Dan itu tidak diwajibkan, sunnah. Artinya kalau ada seseorang dia melaksanakan tawaf atau sa'i, ya buku pedomannya ketinggalan. Akhirnya gara-gara itu dia nggak mau melaksanakannya, dipikir itu harus baca itu, ya, sehingga dia nggak laksanain itu sa'inya. Ya, walaupun dia nggak ini apa aja dibaca. Dia baca zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Baca itu nggak apa-apa. Jangan baca Indonesia Raya. Baca Indonesia Raya lagi sa'i kan kemarin tuh lagi viral kapan tuh? Ya berapa tahun yang lalu baca Pancasila, baca macam, ya. Walhasil ya dengan dia melaksanakan seperti itu tidak membatalkan, nggak batal daripada sa'inya, cuman itu termasuk daripada bid'ah yang jelek, ya. Nggak ada di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak membatalkan daripada sa'inya. Kalau sampai mengganggu orang itu hukumnya lain lagi, ya. Wa makan dikatakan wal adwi fil wasat wa makan ma'ruf, dan dianjurkan untuk al-adu untuk lari-lari kecil, ya, dikatakan fil wasat, di dalam pertengahan, yaitu lari al-adu, lari dengan dalam keadaan yang pertengahan, nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat, ya, agak cepat dia berlari. Disunahkan itu di di pertengahannya, wa makan ma'ruf, dan tempatnya itu sudah ma'ruf, ada ada tandanya itu, ada tandanya pertengahan. Nah itu nanti di situ dia tempat untuk berlari, dianjurkan untuk berlari-lari kecil, ya, tidak terlalu keras, awan tidak terlalu kencang dan tidak terlalu pelan. Kemudian ma'asyiral hadirin, itu kemarin sudah kita baca tentang masalah daripada sa'i. Adapun di antara sunnah-sunnah yang mungkin kemarin belum dijelasin, dianjurkan, dikatakan minha, dan di antaranya mualah bainal marati sa'i wa bainahu wa bainat tawafi wa rak'ataihi wal istilam fa in faragahu fatahul akmal wa sahha. Disunahkan dari mulai kita melaksanakan tawaf putaran pertama, kedua, ketiga, itu mualah, nggak ada putus, nggak ada jeda. Istirahat dulu ini, ya, ini kalau kita mampu, jangan ada jeda, langsung putaran pertama, kedua, ketiga, sampai dikatakan bainahu, ya, wa bainat tawaf, antara sa'i dan antara tawaf, wa rak'atain, dan juga setelah selesai langsung sholat 2 rakaat. Kemudian wal istilam, setelah sholat jangan lama dulu, istilam, hajar aswad, ya, ciumnya, sujud dan seterusnya. Fa in faragahu, kalau emang dia bisa, ya, dia sela-sela dengan jeda yang tanpa udzur, tentunya kalau jedanya ada udzur, ya, jedanya ada udzur, tadi bawahnya akan dijelasin, fatahul akmal wa sahha, maka hilanglah kesempurnaan daripada sa'inya, daripada, ya, sa'i hilang kesempurnaan, dan kurang afdol sa'inya. Yang afdol tuh, ya, nggak pakai putus langsung, ya, wa fatahul akmal wa sahha, dan sah, ya, hajinya atau umrahnya, sa'inya, tawafnya sah,
ya, wa yukrahul wuquf li nahwi hadis bila udhrin, dan makruh hukumnya ngobrol, diam, mau situ teras ngobrol sebentar, ngasuh dulu ya, kalau emang dia capek utur, ya kalau nggak ada utur, istirahat dulu deh, jangan terlalu ini nih, kita jangan terlalu tegang misalnya, bukan masalah tegang, ini sunnahnya jangan pakai ada jeda langsung sunnahnya, ya dikatakan fa'in fatul akmal wa yukrahul wuquf, dan makruh hukumnya udah nggak sempurna ya tawafnya, dan yang akmal ya dia tidak dapatkan, dan makruh hukumnya kalau memang dia diam atau dia dia duduk ya, linahwi hadis bila udhrin, dia bicara tanpa ada udzur, kecuali ada yang penting ya, dia misalkan bahwa ada ketemu ulama, misalkan janjian, ada bawa handphone dia untuk ya, ada urusan yang penting misalkan, itu tanpa ada katakan ada dalam keadaan udzur. Kalau tanpa dengan udzur ya, itu hukumnya makruh ya. Kemudian tadi dikatakan jangan ada jeda. Gimana dikatakan walau uqimatid jamaah, kalau masuk daripada pelaksanaan sholat jamaah, masuk adzan atau mau komando deh, ada dia boleh jawabin sambil dia berlari, dibolehkan. Walau uqimatil jamaah, uqimat di sini dikatakan makna uqimatil jamaah udah mau didiriin sholat berjamaah. Walau uqimatil jamaah, au ardal mani wa huwa fihi, atau ada penghalang, tutup ya, pokoknya ditutup. Ada apaan misalkan, presiden datang, raja datang misalkan, ditutup tempat sa'i, mas'al ditutup biar dilewat duluan misalkan, seperti itu ya. Kata aku putusin, udah berhenti dulu deh gitu. Nah bisa deh berhenti dulu. Ini nggak sunnahnya langsung, jangan pakai didobrak aja, kayaknya udah ya, nggak dipaksa. Sholat juga putusin, laksanakan daripada sholat. Summa bana ba'da faraghi, kemudian lanjutin dia. Kali gimana itu dia? Ini lama nih, udah deh keluar dulu deh, kita kalau mandi, yang mau makan, misalnya yang mau belanja deh, itu masih berapa menit lagi nanti. Nggak apa-apa, itu termasuk daripada udzur. Qad akhudhu ma bana ba'da faraghi wa la yaqta'ul janazah, dan jangan putusin sa'i untuk melaksanakan sholat jenazah. Jangan. Kalau sholat fardu tadi, walaupun jenazah hukumnya fardu, tapi fardu kifayah, udah ada yang ngerjain, nggak apa-apa. Dia lagi dalam keadaan sa'i, nah dituntut untuk melaksanakan daripada sholat jenazah. Au fawatul ratibah, atau dia mau qadha, atau dia mau sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, dia belum sholat, jadi diselingi dengan sholat dulu deh, nggak dianjurkan. Ya, bahwa dikatakan yang tidak dianjurkan untuk memutuskan sa'i melaksanakan daripada sholat jenazah atau melaksanakan daripada sholat qobliyah ataupun ba'diyah, baik keadaan ataupun qadha. Ya. Wa minha, dan diantara daripada sunnah-sunnahnya as-sakinah wal waqar. Ya, dia melaksanakan sa'i dalam keadaan tenang, dalam keadaan wudu, ya khusyuk, ya. Wa adamul istighal bima yashghulu qalbuh, dan jangan menyibukkan hatinya ya dari selain daripada pelaksanaan ibadah sa'inya dia. Karena bab sa'i seperti dia ngeliatin ya orang yang lagi sa'i, masya Allah, hidungnya cakep maju-maju, matanya masa dia diperhatiin tuh. Ini orang sini tanya, ngobrol, dari mana bapak? Tampil jalan tuh. Orang kita ada itu, enggak ya kan, namanya di jauh, tahu-tahu melihat ada bangsa kita juga, misalnya dari mana? Jakarta di mana? Di mana ini? Kenal sama pulang, ngobrol lah ini udah. Ya itu dikatakan dianjurkan ya di dalam keadaan dalam sa'i tersebut untuk menghindarkan dari perkara-perkara yang dapat menyibukkan kita selain daripada sa'i, karena baru sa'i. Seperti melihat daripada orang-orang yang melakukan. Walaupun misalkan di waktu itu ada seorang ulama dalam keadaan dia mau haji nih, katanya mau sa'i nih sekarang nih, katanya janjian Habib Fulan katanya mau sa'i, walaupun nggak dianjurkan, jangan kita memperhatikan menoleh ke kanan ataupun ke kiri dalam pelaksanaan daripada sa'i. Ikut ya, terus jalan terus ya. Kalau kita mau ngebarengin dia, misalkan tunggu dia mau melaksanakan atau kita mau barengin dia, nggak ada masalah.
tapi jangan menyibukkan hati kita selain daripada sa'i. Wa kulli hajjamul julus ala safa wal marwa bila udhrin. Sebagian ulama mengatakan makruh dia duduk di sofa dan marwah, bukit sofa dan bukit marwah bila udhrin, tanpa ada udhur. Hukumnya makruh. Ya kita duduk kan ya maksudnya istirahat kan ya. Kalau bukan istirahat gimana, selfie gitu juga ya, sama makruh hukumnya di situ ya, duduk di sofa ataupun di marwah bila udhrin, tanpa adanya udhur. Itulah daripada ulasan pelajaran kita yang kemarin. Katanya besok mau datang kemarin. Faslun wa wajibul wukuf huduru bi ardi Arafah ba'da zawal yaum Arafah walau maran wa na'iman bisyarat ya kaunihi ajilan. Apa soalnya? Wajibatul wukuf, wajibnya wukuf ya, wajibnya wukuf hudur, hadir di ardi Arafah, di tanah Arafah. Wajibnya wukuf hadir di tanah Arafah ya. Ba'da zawal. Nah, di sini katakan ba'da zawal. Hadirnya itu setelah zuhur. Ada orang dari pagi ke sono udah ke Arafah, habis itu dikeluar deh. Nanti kan hadir tanah Arafah, begitu benar, hadir tanah Arafah. Tapi mulainya kapan yang dianggap itu adalah rukun wukuf di Arafah? Dia hadir di dalam di dalam wukuful Arafah, cukup dia hadir walaupun sesaat. Tapi maksudnya yang dikatakan masuknya waktu sesaat itu ba'da zawal, setelah zuhur. Emang banyak orang yang nginep di Arafah, banyak. Ya kan sunnahnya itu di waktu isyraq ya, waktu duha atau waktu isyraq masuk itu berbondong-bondong. Orang kebanyakan mau pakai sunnah tersebut akhirnya desek-desekan, jubel-jubelan. Di waktu itu banyak orang mau mengharapin daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi kalau memang banyak rombongan kita orang tua ya, orang yang udah nggak mampu, jadi nggak kuat, desek-desekan nggak kuat, dari malam boleh apa? Dari malam atau hari sebelumnya misalkan boleh juga. Kosong itu waktu kapan yang penuh? Tanggal 9 di waktu duha penuh rombongan tuh, berbondong-bondong orang ya mau mendapatkan daripada sunnah masuknya di waktu itu. Karena Rasulullah waktu itu masuknya di waktu itu, maka disunahkan pada waktu itu. Masuknya dikatakan diamnya dia walaupun sesaat sudah sah daripada wukuf di Arafah ya. Bahwa itu dikatakan masuknya waktu zuhur. Udah masuk waktu zuhur tanggal 9 ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah ya. Bahkan dikatakan walau kana maram, walaupun dia dalam keadaan dalam keadaan jalan. Kan makna wukuf kalau di dalam bab i'tikaf itu kagak sah dia niat i'tikaf yang muqaddamah, tidak sah niat i'tikaf sambil jalan, nggak sah. Sambil jalan itu ada gol. Ada sebagian pendapat ulama ini yang muqaddamah i'tikaf itu dia masuk masjid, dia niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, sambil berjalan nggak sah. Diam dulu, wukuf, dikatakan wukuf, diam dia. Walaupun sebentar ya dia niat i'tikaf di masjid itu sah. Tapi kalau sambil jalan kagak sah. Tapi dibedain di sini wukuf di Arafah ya, makna wukuf kan diam di situ, tapi yang dikatakan wukuf di Arafah dibolehkan walau maran, walaupun dalam keadaan berjalan, mau pakai jalan kaki, mau pakai kendaraan ataupun yang lainnya, wana iman, dan dalam keadaan tidur, dibawa dalam keadaan tidur. Ini orang masuk ruang ICU ya, udah nggak kenapa sadar mau Arafah nih, aneh perlu Arafah ini sadar, jadi sadarnya ya, karena dikatakan ubisar kaunihi agilan, dengan syarat dia akal, masih berakal, masih sadar. Kalau udah nggak sadar di ruang itu udah nggak kenalin orang siapa yang nggak tahu ya, dia udah nggak sadar sama sekali, itu nggak sah ya. Haji dia ya di akhirat dimasukin golongan orang yang haji, cuman haji wajibnya udah jadi belum. Ini orang meninggal dunia, meninggal kapan? Waktu di Arafah
waktu dia masuk Arafah nggak sadar sama sekali, dibawa aja pakai ambulan, ya, dibawa pakai ambulan, dia nggak sadar sama sekali, nggak sah, meninggal kemudian haji tidak sah, keluarganya nanti hajiin lagi, karena haji dia nggak sah. Kalau misalkan dia sadar kemudian di Arafah hilang akalnya, ya, di Arafah jatuh atau gimana, tahu udah hilang ingatannya. Nah, udah wukuf di Arafah dia, udah wukuf di selesai itu. Amal haji udah selesai, Pak. Yang rukun-rukun udah kelar. Tinggal wajib-wajibnya haji. Nanti ada hal, ada yang melontar, itu termasuk wajib-wajibnya haji, bukan rukunnya. Haji udah sah. Kali katakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Kalau dia udah melaksanakan wukuf di Arafah, maka sah daripada haji. Tinggal nanti dia ya ada kewajiban-kewajiban yang mungkin dia belum melaksanakan, bisa digantikan dengan fidyah. Ya, wa kaunuhu walau maran wa na'iman bi syarat kaunu akilan, dengan syarat itu dalam keadaan orangnya dalam keadaan berakal. Wa yabqa ila al-fajr. Nah, di sini katakan dan berlangsung waktu wukuf di Arafah ila al-fajr, sampai subuh pada tanggal 10 Zulhijjah, lebaran. Sampai 10, ya. Kalau misalkan ada orang mau masuk, ya, Arafah ditahan polisi, suratnya kagak lengkap. Mana surat-suratnya kagak lengkap, urus itu. Orang-orang udah pada di Arafah, kan rombongannya di ketinggalan, nggak tahu suratnya kemana itu tuh. Ya, telepon kepala rombongannya, nggak diangkat-angkat. Akhirnya pas malam ditanya, mana nih si Fulan? Udah malam, jam 12 malam. Orang-orang udah pada ke Mina semuanya. Di kantor polisi kan, oh ini suratnya ada mana? Diketahan di kantor polisi. Belum wukuf di Arafah. Bawa dari kantor polisi ke hadirin ke tanah Arafah. Jadi udah sah hajinya. Ya, tadi dia kagak bisa masuk. Kapan masuknya? Jam 3 malam misalkan. Azan jam berapa? Azan jam 4. Azan subuh jam 4. Jam 3 malam dihadirin di tanah Arafah, sah. Kalau dikatakan ya wayabqa dan berlangsung tuh dikatakan wukuf di Arafah. Jadi bukan siang, bukan tengah hari bolong, bukan asar juga, belum sebelum maghrib, enggak. Sunnahnya nanti kita meninggalkan Arafah di malam hari. Sunnahnya kita gabung jamak di situ, ya, jamak antara maghrib dan asar di tanah Arafah, antara maghrib dan isya, ya, di tanah baru kita berangkat ke Musdalifah, kemudian ke Mina. Orang-orang yang ketahan misalkan di sana hadirin di tanah Arafah, hadirin di tanah Arafah, ya. Kalau misalkan masuknya dia udah ke garis masuk, dikatakan ada selamat datang, kalau bahasa Indonesia misalkan selamat datang tanah di Arafah, masuk dia, yang baru pas permulaan misalkan di pintunya deh, kan ada hududnya itu, ada garisnya, ada tandanya Arafah, masuk di tanah Arafah. Sekarang kita berada di tanah Arafah, lagi sambil jalan tuh, ataunya nggak lama lagi baru kita napak, kemudian nggak lama Allahu Akbar subuh, masuk waktu subuh, sah hajinya. Sebelum telat aja dia telah ketahan. Kalau macet lari aja udah jalan deh. Jangan pakai naik mobil. Kalau misalkan macet, jalan udah. Biar dia hadir di tanah Arafah. Dia udah lalu tahu terlambat, ya nggak ada apa. Masuk waktu subuh. Ya, Allah masih cari pendapat ulama lagi tuh. Kan mazhab Imam Syafi'i nggak sah. Mungkin ada pendapat di dalam mazhab lain masih subuh masih bisa pakai itu. Kita kerjain. Ya, karena kan sayang. Ini udah nunggu berapa puluh tahun sekarang, 20 tahun, baru tahu sampai sana hampir kagak sah, saya hadirin. Kalau yang sakit begitu juga hadirin ke tanah Arafah, ya, walaupun dengan ambulannya, ya. Bahkan sebagai ulama mengatakan bukan di tanahnya, di hawanya udah masuk ke sini. Hawanya dalam arti di atas, ya. Di dalam masalah dulu belum ada pesawat belum ada, gambarannya di atas batang pohon yang mana daunnya pohon tersebut cabangnya ke Arafah, boleh gak di situ? Begitu gambarannya. Dulu belum ada pesawat, ulama udah ya mengkiaskan bagaimana kalau dia di hawanya Arafah, boleh apa enggak? Sah wukuf di Arafah, dikatakan wukuf di Arafah. Bisa? Bisa. Kemudian jadi wayabqa ilal fajr, dikatakan di dalam hadis man adraka Arafah qabla al-fajri faqad adraka al-hajj. Siapa orang yang telah mendapatkan hadis ini, ya, dalam hadis siapa orang yang menjumpai daripada Arafah sebelum azan subuh,
ya faqad adrakal hajj, maka dia telah mendapatkan atau meraih daripada hajinya. Wa ghairuhu, dan selain daripada dan wa ghairuhu, dan selain daripada haji untuk dirinya dia, mungkin haji buat yang lain, dia menghajikan daripada haji orang lain, itu telah dia mendapatkan daripada hajinya. Wa sunnahu tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah. Udah pada takbir kita di sini dari sebelumnya. Nah, itu dia sudah mendapatkan daripada hajinya. Wa sunnahu, dan sunnah-sunnahnya. Nah, ini dikatakan sunnahnya tadi. Walaupun tadi kan itu wajibnya aja tuh. Udah wajibnya yang penting hadir, walaupun lahdah, walaupun sesaat aja, walaupun sambil berjalan, walaupun dalam keadaan tidur. Selagi kalau misalkan dibangunin dia bangun. Ya kan tidur hilang akal tidur. Maksudnya hilang akal ini dia kalau dia dalam keadaan bangun melek, dia nggak ingat, dia nggak dia kayak orang gila deh begitu. Atau akalnya dia hilang seperti gila, atau sakit, atau benturan yang keras yang dapat melupakan dirinya akan sesuatu. Kan kalau kita bilang gila kayak orang-orang yang sakit begitu ya, enggak, hilang akal itu namanya ya, lawannya daripada akil, hilang daripada akalnya. Itu tidak sah. Tapi kalau dia sekiranya dibangun ya, dia sadar walaupun di tanah Arafah, dia tertidur di situ sah. Misalkan ada orang naik mobil misalkan ya, dia kan kebanyakan pada naik mobil tuh dari Mekah mau menuju Arafah. Ya orang rupanya capek, orang capek namanya, di mana aja dia bisa tidur di mobil. Tidur di mobil, orang-orang udah pada angkutin barang-barangnya dia, turun ke kemah dia di Arafah. Ya orang masih tidur di mobil, dibangunin udah bangun-bangun, kupluk orangnya. Enggak bangun-bangun. Sampai kapan? Udah pada kelar semua ini masih tidur. Dibawa ke mana? Ke Musdalifah. Ya mungkin datangnya udah agak sore atau udah agak siang, sehingga dia nggak bangun. Dia bangun-bangun dia berapa? Orang-orang udah ke Musdalifah. Loh, tadi nggak kukuh di Arafah? Enggak, ini tadi udah dibawa di mobil, dia bangunnya nggak bangun-bangun, tidur. Dia nggak sadar dia tidur di mobil, sah. Ya, sah dia. Itu udah. Itu orang mau ke Arafah lagi, yang nggak udah sah. Itu udah wukuf di Arafah, udah cukup. Kalau dia mau balik lagi nggak apa-apa. Cuma dengan tidur yang dia tadi itu, ya dia nggak melek sama sekali, dia nggak tahu, dia jalan tahu dia mau ke Arafah, dia naik mobil jalan, kemudian ya di Arafah dia nggak bangun sama sekali, sampai mobil berangkat lagi juga, sampai di Musdalifah, sampai di Mina baru dia bangun dan dia sadar bahwa dirinya udah melewati daripada Arafah. Lalu belum baca doa ini pengen ada kita hajat untuk begini. Udah hajinya sah, Arafah, wukuf di Arafah sah. Kenapa? Karena tadi itu sudah hadir di tanah Arafah. Begitu. Ya, cuman wajibnya seperti di hadir di tanah Arafah udah selesai. Tapi kalau dia nggak hadir di tanah Arafah, dibawa ke tempat yang lain, mobil nggak bisa masuk. Ya, ke tanah Arafah masuk, dia lewat yang lain, terus ke sono, nggak lewat di garis tanah Arafah tidak sah. Tapi kalau dihadirin sebentar aja masuk, mundurin lagi mobilnya, dibawa itu. Kalau orang yang sakit biasanya hadir tanah Arafah pada zuhur, kemudian jalan lagi. Ya, itu sah daripada wukuf di Arafah. Wa sunnahu, dan sunnah-sunnahnya al-jamu bainal lail wan nahar. Disunahkan menggabung antara malam dan siang. Jadi dia berada di tanah Arafah tanggal 9 ya, dan keluar di malam hari, maghrib ataupun isya. Jangan langsung keluar tuh, walaupun tadi boleh tuh gitu, afdalnya diam dulu di situ sampai masuk waktu maghrib minimalnya, dan afdalnya dia jamak takhir. Masuk waktu maghrib, dia nggak sholat maghrib, dia jamak takhir. Ya kan? Wa sunnah katsirah al-jamu bainal lail wan nahar bi Arafah tiba. Ya, untuk mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faladam ala man dafa minha qabla al-ghurub, maka tidak wajib untuk membayar dam kalau dia keluar dari Arafah sebelum ghurub, sebelum masuk daripada waktu maghrib. Di khabar man adraka ma'ana hadhihi shalah wa ata Arafah qabla dzalika lailan aw naharan wa qad tamma hajjuhu. Walau wajib dam la nabas wa yahtaj al-jabr.
wahtaja al-jabal. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang mendapatkan daripada sholat bersama kami, wa ata ila Arafah, ya, dan mendatangkan daripada Arafah, qabla dzalika, ya, sebelum itu lailan, di malam hari, au nahar, atau di siang hari, qad tamma haji, maka sempurnalah daripada hajinya, maksudnya sah daripada hajinya. Nah, yusabu khuruj min khilaf wa huwa dalam tertib wa tahlil. Kemudian dikatakan dianjurkan tadi itu gabung antara siang dan malam. Kita datang di waktu zuhur atau di waktu duha. Jangan kita pulang keluar dulu dari tanah Arafah kecuali udah masuk malam, udah masuk waktu maghrib atau isya, lebih afdal lagi, ya, kemudian kita berangkat, ya, dari keluar dari tanah Arafah. Ada yang melaksanakan sholat jamaah takbir maghrib, kemudian isya di situ, kemudian diberangkat, gitu. Ya, pokoknya yang gampang sama kita aja deh, yang gimana kita bisa gampang memberangkatkan kita. Kalau kita mau pakai yang afdol, akhirnya kita sendiri di situ, rombongan kita ditinggal, ya udah. Bahkan ada yang mau keluar sebelum maghrib, apa-apa. Yang lebih afdol kita siapin semuanya, barang-barang semuanya, pas maghrib keluar, ya, sholat dulu di situ, kemudian dia keluar dari tanah Arafah. Wa tahlil, dianjurkan kita untuk, ya, membaca tahlil la ilaha illallah, perbanyak daripada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, disunahkan kita untuk memperbanyak daripada zikir tersebut. Lamma ruwiya Tirmidzi wa hasanu afdhalu du'a Arafah, ya, wa khairu ma qultu ana wa nabil mungabi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang paling afdal doa pada hari Arafah, dan dikatakan afdal ma qultu ana, ya, wa nabiyyun, paling afdalnya perkataan yang kamu ucapkan dan para nabi-nabi sebelumnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagai ulama membaguskan kita baca 1000 kali. Nah, bisa 100 kali kita baca itu, kita baca tahlil, takbir, itu juga, ya, talbiyah, dan talbiyah kita baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik, tasbih, baca subhanallah, wa tilawah, baca Al-Qur'an, dia pegang bawa ini apa namanya di kantor kita, kalau ikhwan tadi mungkin, ya, pakai apa namanya, tas misalkan samping, tas pinggang kita bawa daripada Al-Qur'an, ya, kita baca tilawah. Kalau kita nggak bawa itu semuanya buku peninggalan baca, yang kita bisa, ya, baca kulhu 1000 kali kita baca, ya, apa aja kita baca, jangan sambil kita diam. Kalau kita diam, yang ada kita ngobrol akhirnya, ya, jangan kita banyakin daripada berbicara. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat pada Nabi Muhammad SAW, ya, wal iksar, dan perbanyak daripada salawat. Begitu juga istighfar, ya, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lil hajj. Ya, Allah, apa namanya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, katanya dalam doanya dia, Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir lil hajj, ya Allah, ampunilah orang-orang yang melaksanakan ibadah, wa liman istaghfara lahul hajj, dan orang-orang yang memintakan daripada ampun, ya, untuk orang-orang yang melaksanakan daripada haji. Kemudian wal buka umaha, dan dianjurkan kita untuk menangis, ya, dianjurkan kita untuk menangis dalam zikirnya kita, dalam doanya kita, dalam baca tilawatil Quran, perbanyak kita untuk menangis. Ada sebagian orang yang susah keluar air matanya, maka dianjurkan yang susah keluar air matanya falyatabah, maka pura-pura untuk menangis seperti mengikuti daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah haji dalam umrah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana رب وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخذنا في عمرا احظى بالخير والوفاء كل شر ربنا اصلح لنا كل شرور واقر ما بك العيون واكفي عنا ربنا كل مجور
قبل أن تأتينا حسابنا واغفر رزقنا أنت والصلاة الله وإلى الحكينا والوفاء بكتاب الكريم للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصافي الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من مسلمين برضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تجعلنا فوقك واصلك حسب الله بالوكيل ولا تقل الا عظيم